kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Ditanyakan dan mengundang dengan saya. Kemarin banyak obrolan khususnya kan sudah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Diam-diam menghanyutkan, mungkin itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan gerak langkah dari PDI Perjuangan saat ini. Dan punya basis massa yang begitu besar, lalu juga pemilik suara terbanyak dalam kontestasi pemilu 2024. Yang tentunya sudah berlangsung beberapa waktu lalu, dan juga PDI ini juga punya peran besar dalam menentukan arah percaturan politik tanah air. PDI ini tentunya akan menjadi bandul politik tentunya usai tentunya dalam pemilu kemarin sudah berlangsung begitu, dalam artian PDI akan menjadi bandul politik usai menyelesaikan rakernasnya pada akhir pekan ini. Kita akan tunggu nantinya ya, apakah akan berada dalam barisan pemerintahan Prabowo Gibran atau kembali untuk menjadi oposisi begitu dengan kekuatan atau dengan komposisi 110 kursi atau 19% suara. Lalu kejutan apa saja yang tentunya nanti kita akan cari tahu, kejutan-kejutan apa yang mungkin akan bocor dalam Rakernas PDI yang akan berlangsung nantinya begitu. Dan tentunya ini juga kita akan cari tahu seperti apakah kejutan-kejutan yang mungkin akan muncul nantinya, karena itu yang diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dalam kesempatan beberapa waktu lalu. Malam hari ini kita akan korek secara bersama apa saja yang tentunya akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan dalam akhir pekan ini. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi kali ini, kemana PDIP berlabuh. Tentunya bersama saya Ardianto Wijaya, sudah hadir sejumlah narasumber di sebelah kiri saya. Senior-senior yang tentunya sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Yang paling ujung, yang paling cantik, Prof. Siti Zuhro. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Prof. Wiwi. Ya, selamat malam Mas. Menembus kemacetan Jakarta tadi. Terima kasih, luar biasa menjelang akhir pekan. Hari ini macet banget. Macet banget hari ini ya. Hujan Mas. Hujan juga tadi ya. Yang sudah hadir juga, kalau tadi paling cantik sendiri di malam hari ini. Kalau ini nggak kalah ganteng ya dengan saya ini kayaknya. Prof. PG. Senior itu maksudnya sudah senior. Udah tua lah. Tapi jiwanya jiwa muda ya. Prof. Effendi Ghazali, terima kasih. Jiwa mari kita bela Gaza dan Oh, Palestina. luar biasa sesuai dengan kaos nih ya. Bisa ditunjukin Bang Ege ininya. Luar biasa. Dan kita bela Indonesia. Oh, bela pasti, Indonesia itu. Pasti. Baik, yang sudah hadir juga di sebelah kanan saya, nanti kita akan korek juga begitu, yang apinya membara seperti api Merapen
Mas Seno sudah bergabung bersama kami, Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan. Mas Seno, benar apinya sudah membara menjelang Rakernas? Api nan tak kunjung padam. Nan tak kunjung padam. Ini besok akan digelorakan oleh seluruh kader partai. Oh, jadi hari ini malam ini harus lebih bergelora. Apinya sudah sampai di Jakarta? Besok akan sampai di Jakarta. Oke. Hari ini masih diarak menempuh 526 km dari Jawa Tengah hingga Jakarta. Luar biasa. Nanti mungkin kita, Bang Ege akan analisa ya, kira-kira apa yang menjadi maksud dari api Merapen, api tak kunjung padam ini lalu dibawa ke Jakarta begitu. Saya yang akan tanyakan ke Mas Seno terlebih dahulu, tapi Mas Adi sepertinya sudah join bersama kita di perjalanan. Oke, nanti kita akan sama Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang sudah nanti akan bergabung bersama kita. Mas Seno, apa saja yang tentunya mendesak begitu, yang akan dibahas dalam Rakernas nantinya? Ya, pertama saya kira sesi kali ini istimewa. Istimewa karena minggu yang lalu saya sendirian yang waktu itu di poster TVRI itu berada pada sikap kritis terhadap pemerintah. Yang lainnya koalisi 02 semua yang jadi narasumber. Minggu lalu PKS bergabung. Minggu lalu, bro. Malam ini saya politisi sendirian ini di antara para pakar. Jadi luar biasa ya. Saya memang sengaja kita gitu ya, Mas. Jadi saya terpaksa harus salfok dulu lagi dengan kaosnya Prof. EG yang di setiap tampil di TV. Selalu Freedom for Palestine. Kita senang sekali dengan semangat kemerdekaan bangsa Palestina itu sebagaimana amanat para founding fathers, dan itulah yang dulu kita perjuangkan beberapa saat yang lalu waktu sebelum pemilu, dan hingga saat ini kita terus konsisten menyuarakan itu. Saya salfok terus sama kaosnya Prof. EG. Jadi asik. Malam ini, Mas, kita kan ngomongin tentang Rakernas. Banyak orang ingin tahu sebenarnya apa yang akan kita bahas di sana. Kemudian kira-kira apakah akan langsung memunculkan satu sikap politik yang tegas, apakah akan berada di dalam atau di luar. Tetapi di dalam PDI Perjuangan sebenarnya kan ada berbagai macam mekanisme internal organisasi untuk merumuskan sesuatu. Kita nggak bisa pasca melalui pemilu yang kita kritik sebagai salah satu pemilu yang paling brutal, pemilu yang melahirkan kembali authoritarian populisme kalau meminjam istilah Pak Sukidi, gitu ya. Pemilu yang kemudian menimbulkan kembali itu kultus atas kekuasaan keluarga, dan banyak kritik lain yang kami sampaikan sepanjang pemilu 2024 kemarin. Tentunya di situasi itu tidak bisa setelah pemilu yang kita kritisi sedemikian rupa, kemudian kita langsung mengambil sikap secara sporadis. Artinya terburu-buru untuk menyampaikan sikap politik berkaitan dengan posisi politik partai. Atau jangan-jangan lebih ke hati-hati nih, bukan nggak pengen berburu-buru untuk menentukan sikap. Tentu harus berhati-hati, karena bagaimanapun sikap politik itu satu hal yang sangat strategis saat bicara tentang situasi politik pasca pemilu. Apakah di dalam atau di luar tentu membutuhkan berbagai variabel. Nah, PDI Perjuangan tidak mau sekedar ketemu dengan elit A, elit B, lalu kemudian keputusan dibuat. Ketemu dengan elit C, elit D, lalu buru-buru ingin bergabung. Saya rasa kami tidak dibesarkan dengan tradisi berpolitik yang semacam itu. Sehingga kami perlu untuk mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari seluruh pengurus partai di tingkatan kabupaten kota, di tingkatan provinsi, para anggota DPRD, DPR RI, yang besok akan berembuk bersama, termasuk para kepala daerah, tentang bagaimana sebaiknya partai ini menavigasi sikap politiknya pasca pemilu. Baru dari situlah, kalau mengacu pada ADART partai, sikap politik partai adalah hak prerogatif dari ketua umum. Sehingga sifatnya Rakernas besok adalah mengusulkan rekomendasi kepada Bu Mega terkait dengan sikap politik partai yang strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Sikapnya seperti itu yang satu, sifat dari Rakernas besok. Yang kedua, apa yang akan kami bahas adalah persoalan pilkada. Pilkada ini jadi satu pemilu terakhir sebelum puasa pemilu 4 tahun, yang sebelumnya nggak pernah ada itu di Indonesia, karena diserentakkan dalam 1 tahun ini. Maka kami menangkap satu urgensi, bahwa apa yang kami kritisi di pemilu kemarin, jangan sampai itu kemudian kami kecolongan, terjadi lagi di pilkada, replikasi cara-cara yang kami kritisi kemarin, yang itu tidak hanya berdasarkan asumsi kami atau para pakar, tapi sudah menjadi putusan hukum para hakim MK di persidangan PHPU terkait dengan dissenting opinion yang pertama kali dalam sejarah kita. Jadi kemarin kecolongan begitu ya, PDI? Kami merasa bahwa itu adalah satu bentuk
sikap yang kami kecolongan. Bagaimana mungkin kami Prabowo 23 tahun bersama dengan Pak Jokowi. Lalu kita sudah menduga ya. Enggak, maksudnya kita nggak kecolongan ya. Nggak kecolongan kalau Prof. Egy Arahnya jelas. Prof. Egy ya. Nggak kecolongan kan? Soalnya terbaca arahnya. Terbaca arahnya. Tapi belum dipersilakan. Nanti tapi dianalisa. Kita kasih kesempatan Kita dulu. kasih kesempatan Ya, anak muda ini, kesempatan tapi anak cuma muda. ingin mengatakan kita nggak kecolongan. Iya. Silakan Jadi anak sudah muda, menebak begitu ya, Prof. Egy harapan ya. kami selanjutnya ya. Saya ini sedih juga, Prof, karena 2019 lalu meskipun saya masih SMA waktu itu, Mas, belum bergabung di partai. Iya, Saya juga ikut kampanye, Prof, di Surabaya. Waktu itu mendukung semua gagasan politik, revolusi mental dan lain sebagainya yang disuarakan oleh Pak Jokowi waktu itu. Meskipun saya belum ber-KTA PDI Perjuangan 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata kan berbagai gagasan yang dulu ditawarkan itu ternyata di akhir masa jabatannya sisi gelap kekuasaan itu tampak dengan begitu jelas di depan mata kami. Dan itulah yang kami harapkan tidak terjadi kembali di pilkada. Strateginya, penajamannya, pengerucutannya akan kami bahas tuntas di Rakernas besok. Jadi 2 itu yang akan kami bahas terkait dengan hasil pasca pemilu. Oke, Mas Eno, yang menarik sebelum nanti akan dianalisa oleh pakar-pakar senior ini, yang menarik adalah tema yang diusung adalah Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, dan subtemanya adalah kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Saya juga di-mention di situ ya. Jadi bisa dijelaskan kenapa tema ini diangkat begitu dan apa menjadi alasannya? Ya, pertama saya masuk lagi, ini satu kehormatan, Mas, bahwa malam ini saya bisa bicara tentang ini. Khusus loh. Tentang PDI Perjuangan, Ya, diulas oleh para pakar senior, ada Ustadz Adi Pray juga yang akan bergabung. Ya, nanti ya. Bagi saya inilah satu bentuk bahwa diskursus tentang party ID dan kepartean itu menjadi hal yang menarik dan anak muda bisa ikut terlibat. Saya ini bukan anak dari siapa-siapa, nggak punya bapak atau paman yang punya kekuasaan. Tapi hari ini bisa bicara seperti ini dan diberi ruang oleh PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi spirit itu yang sebenarnya ingin untuk diteruskan. Artinya siapapun berdasarkan meritokrasi bisa melakukan tindakan-tindakan politis yang berada dalam koridor kepartean dengan spirit Rakernas yang kita ambil dari Api Merapen besok. Oke, kembali lagi ke Semangat tema. topik Satyam Eva Jayate itu yang merumuskan adalah Mas Prananda Prabowo. Itu diambil dari sebuah ungkapan yang seringkali digunakan oleh Bu Mega mengutip Raden Wijaya, yaitu artinya kebenaran pasti akan menang. Itu diambil dari Bhagavad Gita, Mas. Nah, apa artinya? Persatuan dengan rakyat ini adalah jalan kebenaran yang berjaya, itu subtemanya. Jadi kami merasa bahwa kerjasama politik itu hari-hari ini seakan-akan dimaknai kekuasaan pasca pemilu itu hanya masalah bagi-bagi aja. Siapa bisa segera merapat dengan kekuasaan, dia akan dapat sekian dan seterusnya. Bagi-bagi kursi ya. Who gets what, when and where, ya prinsip dasar politik yang itu tampak begitu sangat gamblang pada akhir-akhir ini. Semuanya kalau kita mencermati dinamika politik akhir-akhir ini rasanya seperti itu. Nah, kami merasa bahwa kekuatan persatuan politik dengan rakyat itu sebenarnya adalah jalan yang lebih langgeng. Kalau kami bisa menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa kritis terhadap bagaimana dinamika pembuatan legislasi undang-undang itu terjadi, itu yang sebenarnya akan jauh lebih langgeng daripada sekedar menunggu mendapat jatah di kabinet misalnya. Nah, itu yang kami rasa jauh lebih terhormat. Apalagi hari ini ada banyak diskursus publik, undang-undang tentang penyiaran, undang-undang Kementerian Negara, Perlinsos, termasuk tentang kenaikan UKT. Kami ingin mengkritisi itu. Jadi bagi kami tema Rakernas besok itu adalah untuk senantiasa terus berada pada perjuangan yang itu mendengarkan hati nurani masyarakat. Oke, saya langsung ke Prof. Ege atau Prof. lebih dulu. Oh, yang cantik dulu sepertinya. Tadi merasa nggak kecolongan tuh Prof. Iwi, bisa dijelaskan maksudnya? Iya, kami sebagai intelektual tentu membaca ya bagaimana demokrasi itu bisa berjalan, bisa efektif gitu ya, apa tanda-tandanya, arahnya kemana dan sebagainya, itu kan pasti ada persyaratan dan sebagainya. Nah, baik secara teori maupun secara empirik gitu ya. Empirik karena kita ada di Indonesia, apalagi saya peneliti ada ke daerah-daerah dan sebagainya. Jadi kita rasakan, ini pemilu kok luar biasa ya gitu. Karena test case-nya itu antara lain adalah melalui pemilu.
Di situ melalui pemilu itu partai-partai politik berkompetisi, berkontestasi. Tidak hanya melalui koalisinya, tapi bagaimana cara merekrut gitu ya, paslon, baik capres maupun cawapres gitu. Itu kelihatan sekali. Lah proses tahapan yang dilalui itu kan kita bandingkan. Karena pilpresnya langsung sejak 2004, 2009, 2014, lalu 2019 pilpres langsung sama bersamaan dengan pemilu legislatif. Di situ kita bandingkan, saya peneliti, saya melakukan penelitian dengan sangat cepat dengan para guru besar ya waktu itu, pasca pemilu 2019, hanya dengan motivasi untuk memperbaiki pemilu yang akan datang, yaitu pemilu sekarang. Untuk menyampaikan itu kepada legislatif, eksekutif dan semua stakeholders. Seharusnya perbaikan, tapi kenyataannya tidak ada perbaikan undang-undang, ketok palu di DPR. Maka itu yang terjadi. Mulai saat itu kita merasakan gitu ya. Dan yang paling kaget bagi saya adalah ketika partai-partai menunjukkan kehilangan hak otonomnya gitu, seolah-olah tidak percaya diri ketika membangun koalisi gitu ya, bubar koalisi di tengah jalan, dibangunlah kembali dengan format yang kayaknya tiba pilpres tiba akal kan gitu. Seperti itulah ini. Kenapa ya kok nggak matang kita ini kan gitu. Lah itu jadi pelembagaan partai kurang, lalu dalam promosi atau rekrutmen kader juga kelihatan sangat tidak pasti, tidak terukur. Jadi apapun bisa menyela gitu ya proses itu, sehingga muncullah kasus di mana umur bisa di judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi, dan sejak saat itu membuat semua publik kita, termasuk khususnya publik akademis kita, melalui para guru besar, itu concern luar biasa, kan gitu ya. Jadi tanda-tanda itu yang Anda artikan sudah terbaca begitu ya, Prof? Termasuk pelanggaran tidak hanya hukum, etika. Etika itu di atas hukum. Wah ini serius sekali nih, pelanggaran moral, seolah-olah kontestasikan gitu ya, betapa masalah etika itu seolah-olah dinafikan begitu saja. Ini kan kita berpemilu dengan tentu gitu ya, mengacu pada Pancasila, nilai-nilai gitu ya, bagaimana agar nantinya baik sila pertama, kedua, sampai persatuan Indonesia itu bisa mewujud. Ini nggak ada lagi itu, nggak ada lagi rujukan ke sana. Itu seolah-olah ya pemilu pokoknya menang, pemilu berkompetisi harus menang. Bagaimana caranya menang kan gitu. Nah itu jadi lesson learn kepada publik itu tidak ada sama sekali. Nah ini tanda-tanda yang sangat tidak bagus sebetulnya dalam kita menjalani tahapan pemilu, yang menunjukkan bahwa apakah kita akan konsolidasi demokrasi, naik kelas, berkualitas, atau kita mundur semundur-mundurnya. Ini ditarik mundur semundur-mundurnya. Dilanggar semua peraturan, hukum gitu kan, etika kita, selesai deh. Itu yang analisa Anda begitu ya, Pak? Dan itu makanya kenapa kita menjerit, kita menyampaikan komunitas gitu, kampus, semua gitu, civil society gitu ya, media, tapi enggak kayaknya angin lalu begitu saja. Angin lalu begitu saja, itu yang disampaikan oleh Prof. Vivi. Tapi sebelum ke Bang Ege, saya akan sapa Ustadz Adi Praitno yang sudah bergabung bersama kita semua. Mas Adi, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Adi, Assalamualaikum. Pak Ustadz. Selamat malam Mas Jaya, Prof. Ege, Prof. Adi Prai. Channel. Terima kasih sudah join di malam hari ini, Mas Adi. Ya, sekarang ke Bang Ege. Bang, ini sebenarnya banyak sekali simbol-simbol begitu, api merapen yang mungkin nanti akan dijawab begitu oleh Mas Seno, kira-kira apa maksudnya. Tapi dari simbol-simbol yang digunakan, tema-tema yang diangkat oleh Mas Prananda, kemudian sering dilontarkan oleh Bu Mega begitu, Anda bacanya seperti apa? Termasuk kecolongan tadi, nambah Saya mau bikin sebuah kejutan di TVRI, TV publik ini, dengan mengangkat sebuah kisah saya, terpancing dari Satyam Eva Jayate, Bhagavad Gita, saya kaitkan dengan Bumi Suri. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau ini bisa terpecahkan, saya datang ke Kongres PDI Perjuangan karena saya diundang. Kok Kongres? Rakernas. Sorry, saking semangatnya Rakernas. Tapi kalau ini belum ada tanda-tanda, saya nggak akan. Gini ceritanya, saya sebut Bumi Suri ini menimpa saya sendiri gitu ya. Kalau menimpa Rocky Gerung, biasanya nanti Pak Prabowo datang, Amin Rais datang. Kalau saya nanti mungkin Prof. Wiwi doang yang datang. Jadi gini, Desa Bojongkoneng itu 1.200 hektar itu diblokir gara-gara ada pengemplang BLBI.
Namanya Agus Anwar, PT Bumi Suri, Bank Pelita. Jadi Anda bayangkan satu desa itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengurus sertifikat hak miliknya atau apapun juga ya, karena diblokir dikaitkan dengan BLBI tadi, pengemplang itu. Nah, yang jadi menarik adalah pengemplang ini ya dengan jaminan-jaminan ke banknya sendiri itu nggak apa-apa, saya bisa ditangkap nih kalau data saya nggak benar. Dia punya 11 sertifikat hak milik, katanya 15 AJB, 778 penyerahan hak gitu ya. Dan itu yang menjadikan dia dapat pinjaman akhirnya jadi pengemplang gitu. Yang paling menarik adalah tanpa putusan pengadilan, padahal ini menariknya adalah gini. Kemarin itu saya bernasib sama dengan Pak Prabowo, presiden terpilih. Dulunya ini berita. Dulunya saya pernah mengkritik Pak Prabowo di acara Abraham Samad Speak Up itu dengan mengatakan begini, aduh bagaimana Pak Prabowo bisa jadi presiden yang baik kalau desanya aja 1.200 hektar itu terblokir oleh pengemplang yang namanya tadi ya sudah disebutkan. Ternyata kemarin Pak Prabowo itu melalui PT Pandunya dan saya sebagai pribadi itu ingin beternak di situ gitu ya dengan ipar saya. Kami sama-sama mengajukan untuk sertifikat hak milik itu loh, yang melalui proses yang ada pengukuran, disaksikan oleh desa, disaksikan oleh sekelilingnya gitu-gitulah, sampai nanti bisa terdaftar ya untuk menuju sertifikat hak milik. Yang menjadi menarik adalah tidak ada putusan pengadilan apapun ya. Hari Selasa kemarin, baik di tanah Pak Prabowo yang mengajukan permohonan maupun di tanah pertanian saya akan dipasang patok oleh Satgas BLBI. Wah, ini mengejutkan, gempar kali. Gempar betul. Mau dipasang patok dan saya bilang sederhana, pasang aja. Nanti saya bersama dengan YLBHI akan jumpa pers karena begini, tidak ada putusan pengadilan, satu, dan kemudian sesudah itu lebih penting lagi, sudah dalam proses permohonan kami itu sudah ada mengundang pihak BLBI untuk menyatakan di manakah hak yang terkait dengan namanya Agus Anwar ini. Mungkin dia lagi nonton sekarang, lagi ongkang-ongkang kaki di mana, di luar negeri gitu, nikmat betul gitu. Ya, di mana itu tanahnya yang 11 sertifikat hak milik, 15 AJB, 778 penyerahan hak itu di mana begitu. Harus Anda tunjukkan. Anda kok. Nah, yang menjadi menariknya ada namanya Irfan, dia yang telepon-teleponan dengan saya sebagai verifikator. Itu adalah orang Bumi Suri. Jadi artinya BLBI mempekerjakan orang Bumi Suri. Honornya saya nggak tahu dari BLBI apa dari Bumi Suri untuk memverifikasi. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan saya, dia aja disuruh verifikasi di mana bosnya, mana uangnya sekarang. Nah, maksud saya begini loh. Artinya dua hal. Yang pertama, banyak betul ketidakadilan yang bisa menimpa siapa saja. Nah, kalau saya kemarin menarik. Sesudah saya bilang, ini ada bukti loh bahwa di BPN itu pihak BLBI, saya yakin ini pasti bukan gayanya Pak Rional Silaban, ini pasti bukan gayanya Pak Menko Polhukam dan lain-lain ya. Ini entah siapalah di bawah itu. Sudah ada undangan untuk memverifikasi gitu ya, mana yang Anda punya itu ya. Nah, sekarang Anda main pasang saja, saya akan jumpa pers. Kalimatnya sederhana, Pak kita buka aja yuk katanya. Dan karena sudah sore kami nggak bisa buka, Bapak aja dong tolong bukain patokannya. Bisa gitu loh pengadilan kita, bisa begitu loh hukum kita. Luar biasa kan? Itu maksud Anda berarti, bisa begitu pengadilan kita, hukum kita. Dan maksud saya dalam hal ini bahkan presiden terpilih pun tidak berdaya. Saya punya videonya, bahwa patok itu akan dipasang di tanahnya dia. Presiden terpilih? Presiden terpilih Pak Prabowo. Itu satu desa dengan saya. Antara tanah pertanian saya, dia di atasnya gitu. Maksud saya ada urusan-urusan yang tidak terselesaikan di negara kita ini. Bahkan di atas level, kalau BLBI itu dengan Kepres ya. Nah, di atas presiden terpilih. Kaitannya dengan PDI? Kaitannya dengan PDI, tantangan ini banyak. Bukan hanya ingin mengatakan kita berbeda pandangan dengan presiden terpilih. Ada masalah-masalah di luar itu yang harus kita hadapi. Ini bagaimana nih menyelesaikan apa dengan gaya-gaya preman menyelesaikan ini gitu ya. Nah, di samping itu ada nggak jalan keluar pendampingan bagi rakyat yang dulu merupakan ciri khas dari, betul ya Mbak Wiwi ya, dulu ciri khas dari Banteng ini loh ini. Nah, ada nggak itu yang akan kita lihat lagi? Betul kan? Wong cilik. Iya wong cilik. Kalau saya pasti nggak wong cilik lah, wong tengah-tengah lah gitu. Tapi di atasnya itu ada presiden terpilih loh. Saya punya videonya. Bahwa plang itu dipasang. Apa saya nggak tahu apakah tahu ini Pak Rional atau Pak Hadi Cahyanto tahu apa tidak, tapi ini kejadian. Nah, maksud saya ini kan banyak.
Belum lagi kasus Vina ya, yang belum terungkap ya sampai dengan yang sekarang masih jalannya. Maksud saya ini dirasakan oleh rakyat. Jadi tidak hanya mengatakan kita berbeda nih dengan Pak Prabowo gitu ya dalam konteks oposisi. Ada persoalan-persoalan mendasar dalam pemilu kita, pemilu daerah juga nanti apakah pakai sirekap, pakai perlinsos lagi atau tidak. Tapi di luar itu ada masalah-masalah hukum yang seakan-akan lebih tinggi dari presiden terpilih. Anda bisa bayangkan nggak tuh ya? Nah kalau ini terjawab, saya datang ke kongres yang mengatakan Satyam Eva Jayate dari Bagawat kita ini. Jadi apa yang diharapkan untuk kongres ini? Sesuatu yang baru. Sikap politik itu iya pasti dong, nanti. Bahwa sudah pernah salah salah mengerti terhadap kader sendiri, yaitu sejarah barulah di Indonesia, ya kan? Kita gampang tertawa tapi sakit rasanya itu pasti ya. Nggak apa-apa. Cuma kan masyarakat kemudian melihat, mohon maaf ya nih ya, nanti ada Adi Pray juga, Prof Wiwi, senior saya kalau dalam politik, saya dalam komunikasinya. Kok komunikasinya berbeda? Mohon maaf ya, Prananda ini merumuskan sesuatu yang luar biasa nih. Kok Mbak Puan ketemu dengan yang lain waktu itu di Singapura? Kok kemarin itu sumringah? Bilangnya senyum sumringah bersama dengan Pak Jokowi di Bali. Tapi katanya kalau politik begitu ya, wajah harus depan, gitu. wajah belakang. Jadi ada wajah belakang juga ya? Wajah tengah-tengah. Pertanyaan kami, itu memang diatur seperti itu. Atau ini jalan sendiri-sendiri begitu. Bahwa kemarin harus ketemu di situ, iya dong, ketua DPR kan harus ketemu dengan Bapak Presiden. Tapi bagaimana kemudian membaca ini dalam sebuah semangat yang akan disampaikan besok itu. Kalau yang di Bali kemarin, Forum Air Sedunia itu, saya rasa pertemuan yang oke, kemudian kita saja yang mengartikan, kok sumringah betul gitu. Tapi pertemuan di tempat lain barangkali ya, yang waktu itu loh, kok ada pertemuan seperti itu, terus maknanya apa gitu. Baik, sebelum saya akan ke Mas Adi, tapi kita akan lihat dulu cuplikan dari Mbak Puan yang mengatakan wajah kita dua-duanya sumringah begitu. Berikut ini. Dan juga pertemuan yang ditunggu-tunggu ya. Udah, itu aja. Banyak obrolan khususnya, kan sudah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Apa? Sempat ketemu Pak Prabowo, jalan bersama, ya, Mas Andi ya. Nggak jalan bersama, ya bicara macam-macam, ya sudah itu. Hanya nggak ya, lupa. Ya, cukup ya. Itu yang tadi diungkapkan oleh Mbak Puan pada saat ditanya oleh rekan-rekan media di Bali usai berjalan bersama dengan Presiden Joko Widodo dalam gala dinner Forum Air Sedunia. Saya akan langsung tanyakan ke Mas Adi tanggapannya apa yang tadi sudah diungkapkan oleh tadi Bang Ege terkait ini by design sebetulnya atau seperti apa nih? Terus tadi Mbak Puan juga atau memang ini jalan sendiri-sendiri atau seperti apa sebetulnya Mas Adi? Ya saya kira kalau Puan Maharani kan sejak awal memang menampilkan wajah yang agak sedikit berbeda ketimbang Pak Hasto ataupun Mas Seno ya, yang memang selalu tampil agresif, selalu tampil kritis ya, mengkritik begitu banyak fenomena politik yang dinilai janggal, tidak adil, dan bahkan pemilu itu dinilai penuh dengan kecurangan dan seterusnya. Tapi kan kalau kita melihat Mbak Puan ini kan relatif agak sedikit akomodatif, tidak terlampau agresif dan menyerang gitu ya, terutama misalnya Pak Jokowi, tidak terlampau juga menyerang bagaimana potret pemilu di 2024 ini. Jadi bagi saya terlampau tidak mengherankan kalau kemudian di pertemuan di Bali itu Puan Maharani dan Pak Jokowi menunjukkan wajah yang sangat akrab dan cukup hangat ya. Seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Nah, yang kedua bagi saya ini kan soal peran politik saja. Karena apapun judulnya, sangat tidak mungkin Puan ataupun Pak Jokowi itu akan menunjukkan wajah yang tak enak gitu ya. Wajah yang saling bermusuhan, karena memang ini adalah tuntutan peran politik masing-masing. Apapun judulnya Pak Jokowi presiden, apapun judulnya Puan Maharani adalah simbol legislatif, ketua DPR saat ini. Jadi kalau kemudian ada pertemuan pimpinan lembaga negara di negara ini, satu sama yang lain di satu forum internasional, saya kira memang tak ada pilihan politik yang lain, harus mesra, harus hangat, dan harus sumringah. Tapi sekalipun kemesraan dan kehangatan itu ditunjukkan kepada publik, bagi saya tidak bisa disimplifikasi
bahwa seakan-akan persoalan perbedaan politik, konflik politik antara Jokowi dan PDIP itu selesai. Itu lain hal menurut saya. Artinya apa? Puan Maharani kan sebenarnya ingin memainkan peran politik. Sebagai kader PDIP plus sebagai ketua DPR tentu saja harus humble. Harus terlihat mesra dan hangat dengan siapapun termasuk dengan Pak Jokowi yang dinilai punya sikap politik yang berbeda dengan PDIP. Tapi satu sisi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa PDIP per hari ini cukup terluka ya dengan manuver politik dari Pak Jokowi yang sudah menentukan pilihan politik berbeda di Pilpres. Ini yang menurut saya dalam banyak hal selalu saya katakan, Mas, bahwa saya tidak mau menyederhanakan sikap politik Puan Maharani yang cukup hangat misalnya, cukup mesra dengan Pak Jokowi, bukan berarti akan terjadi islah politik antara Jokowi dengan PDIP. Saya masih meyakini bahwa per hari ini PDIP tidak mau ya kembali menjadikan Jokowi sebagai kader mereka, dan sangat kelihatan sekali bahwa PDIP sudah tidak menganggap Jokowi sebagai bagian dari mereka. Oleh karena itu bagi saya panggung depan dan panggung belakang ini yang selalu akan dimainkan oleh para politisi-politisi termasuk oleh kader-kader PDIP, terutama ketika mereka menghadapi siapapun nantinya dalam kontestasi pasca Pilpres di 2024 ini. Saya kira di situ Mas poin saya, Mas. Oke, belum tentu islah artinya ya antara Pak Jokowi dengan PDI terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Adi. Mas Seno udah senyum-senyum, nanti mungkin akan minta tanggapan dari Mas Seno seperti apa. Usai jeda kita akan kembali masih bersama kami terkait dengan kemana PDIP berlabuh. Itu yang menjadi topik kita di malam hari ini. Sebelum saya akan putarkan kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang ngakunya belum ada undangan untuk Rakernas PDI, dan juga nanti saya juga akan putarkan pernyataan dari Mas Jarod juga terkait dengan pernyataannya Presiden dan juga Wapres yang tidak diundang karena sangat sibuk dan juga menyibukkan diri terkait dengan Rakernas PDI yang akan berlangsung pada sampai dengan akhir pekan mendatang. Mas Sero menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Adi, Prof. EG juga. Ya. Oke, terima harapan kasih. kita besar gitu kan. Nah, Prof. Wiwi ya, harapan besar. untuk Rakernas ya. Siap, terima kasih. Jadi pertama-tama Prof, sebenarnya kami juga menyadari bahwa di dalam menavigasi langkah politik ke depan, khususnya saat bicara hari ini ada di demokrasi manapun di seluruh dunia, partai ID yang meluntur dan segala macam, kita perlu kembali pada kita untuk bersama dengan para intelektual, para pakar, para pemikir, riset, akademisi, lembaga kampus dan seterusnya. Sehingga nggak bisa keputusan politik itu diputuskan hanya berdasarkan hasrat nafsu kekuasaan. Oleh karena itu salah satu gestur yang kami tunjukkan adalah pada saat Rakernas besok sebagai salah satu cara atau langkah awal sebelum kami menentukan sikap politik, maka kami mengundang unsur civil society termasuk para pakar, akademisi untuk memberikan masukan di dalam acara Rakernas tersebut. Salah satunya Prof. Egi cerita tadi diundang dalam Rakernas. Prof. Wiwi juga ya kan? Ya, jadi nanti sedang kami siapkan. Nanti 1-2 hari inilah, 1-2 hari ini akan kami distribusikan. Jadi kalau gesturnya Mbak Puan dengan Pak Jokowi itu bukan mewakili ya islah dari Mas Adi tadi bilang. Ya, satu itu, satu itu. Tapi bukan berarti kami kalau tadi Prof. Egi menyampaikan bahwa kami asal pokoknya berbeda pendapat dengan Pak Prabowo tapi nggak fokus di hal kecil. Saya rasa bukan sekedar itu. Saya setuju. Artinya perbedaan pendapat dengan Pak Prabowo itu bukan berarti saya meminjam istilah dari Mas Adi Pray ya, atau dari kulturnya Mas Adi Pray. Kita nggak asal carok aja itu. Artinya nggak semua yang kebijakan pemerintah buat nanti lalu kita asal kritik hanya karena kita misalnya memutuskan untuk menjadi kritis. Katakan hasil Rakernas adalah kami menjadi kritis. Bukan berarti seperti itu. Bagi program-program yang kiranya itu dapat mendukung kesejahteraan rakyat, tentu kami dukung. Tapi dalam program-program yang itu bersinggungan langsung dengan rakyat, yang seperti Prof. Egi sampaikan tadi, kami akan terus intensifkan lakukan advokasi rakyat untuk membantu persoalan-persoalan itu. Hari ini saja 3 undang-undang yang menjadi persoalan itu kami sedang kritisi, termasuk undang-undang penyiaran. Masalah UKT kami secara resmi kami mendorong agar dilakukan revisi Permendikbud agar tidak mengalami kenaikan UKT yang
tidak masuk akal itu. Nah, hal-hal semacam ini kami lakukan langkah-langkah yang serius, termasuk kami punya fraksi yang jumlahnya juga cukup banyak di DPR, yang sampai hari ini ketua DPR-nya masih adalah PDI Perjuangan, secara resmi, secara konstitusional tanpa perlu mengubah Undang-Undang D3. Nah, itu masih PDI ini, masih PDI. Gitu, nah. Kebetulan Mbak Puan ini yang hari ini menjadi ketua DPR RI, yang ditugaskan menjadi ketua DPR RI. Nah, dalam konteks kenegaraan itu kemarin beliau menjadi ketua DPR, hadir di World Water Forum sebagai ketua DPR RI. Tentunya ibaratnya gini Mas, saya beberapa kali juga diundang ke TVRI, ke beberapa media, saya ketemu juga dengan politisi-politisi yang mungkin berbeda sikap politik dengan saya. Tapi apakah saya harus seperti anggota DPR di Taiwan itu, yang antara Kuomintang dan DPP, dua partai yang sampai kejar-kejaran karena emosi karena berbeda kan? Mereka punya tradisi sendiri. Kita punya tradisi demokrasi sendiri, ya kan? Nama partai saya itu Partai Demokrasi Indonesia, artinya demokrasi yang berkarakter Indonesia. Dan itu artinya kita mengedepankan ramah tamah, menyampaikan kritik juga bukan asal serang, tapi itu berdasarkan hasil riset, berdasarkan hasil diskusi, yang itu adalah tradisi berpikir para founding fathers kita. Sehingga yang ditampilkan Mbak Puan kemarin itu adalah sikap sebagai ketua DPR, satu. Yang kedua, World Water Forum ini, isu yang diangkat substansinya sama dengan apa yang diperjuangkan PDI Perjuangan. Masalah mata air, masalah yang bicara tentang kehidupan, yang itu digelorakan selama 5 tahun terakhir oleh Ketua Umum untuk bicara tentang melestarikan lingkungan. Sehingga konteksnya penting. Maka pertemuan itu berada pada koridor itu. Itu terpisah atau berbeda dengan saat kita bicara tentang sikap politik partai di Rakernas. Yang menarik itu mengapa Presiden hingga saat ini belum menerima undangan terkait dengan Rakernas. Nah, Mas Jarod mengatakan bahwasanya Presiden dan Wapres ini tidak diundang karena sangat sibuk dan juga menyibukkan diri. Nah, pesertanya untuk internal PDI. Artinya ini juga tidak menganggap dong, artinya kita akan putarkan. Ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo sekaligus pernyataan dari Mas Jarod berikut ini. Ditanyakan dan mengundang dengan saya. Kemarin cepat. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Sekali lagi, pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Menyibukkan diri. Ini Prof Wiwi dan Prof Egi udah bisik-bisik nih. Kami berdua sama-sama sumringah. Sama-sama sumringah. Begini, ada 3 poin tadi. Yang pertama, tadi kalau bahasa kalian kan asal carok, ya kan? Beroposisi itu posisi yang mulia, penting, dan itu untuk kepentingan bangsa. Pada saat tertentu harus kompak kita. Ini pertemuan air sedunia ini tentu saja Mbak Puan dengan Pak Presiden harus kompak dong, ya kan? Baik sebagai wakil PDIP maupun sebagai ketua DPR. Cuma maksud saya enggak usah juga diterjemahkan kami sumringah ya, misalnya gitu loh. Iya kan, memang ada sumringah itu. Ini pertemuan penting yang ditunggu-tunggu tadi kata Mbak Puan. Gimana? Pertemuan penting yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Itu kan juga, apakah itu suatu simbol tertentu? Itu tadi saya katakan, sama seperti misalnya kan, Presiden sedang sibuk atau menyibukkan diri, ya kan? Ya nggak apa-apa kan? Dan ini hanya untuk internal PDI. Ya. Tadi Mas Jarod itu kan harusnya saling memperkuat gitu kan? Terus kita tertawa gitu. Berarti kan ada sesuatu di situ. Ada sesuatu. Iya, sama seperti tadi. Kami sumringah loh, misalnya kata Mbak Puan. Ya kan nggak masalah, memang harus sumringah. Kita menjadi menyambut tamu-tamu dunia gitu ya. Di forum yang begitu penting harus sumringah. Terus kenapa mereka sumringah? Harus dijelaskan dan kita sumringah juga. Melihat mereka sumringah ada apa gitu loh. Kan sebetulnya ada masalah di situ. Nggak disebutkan di sini karena ini anak muda sangat santun begitu ya. Saya dan Prof Wiwi sudah agak lama menduga jadi nggak ngecele sehingga kami sekarang agak membatasi diri juga macam-macam. Bisa jadi juga nanti ini undang-undang penyiaran arahnya ke sana gitu-gitu ya. Jadi yang mau saya katakan adalah ada beberapa pertemuan yang wajar dan harus kita sambut dengan gembira. Udahlah yang di Bali oke ya. Prof Wiwi ya, itu di Bali nggak ada masalah. Cuma mungkin yang ada sebelumnya sama yang ini Mas Jarod dan Mas Komarudin Watubun ya di sebelahnya itu ya. Sebelahnya lagi?
Itu ada Bang Eriko, Bang ada Eriko. Bang Eriko ada ya? ada saya juga di situ. Udah akan kelihatan di layar, tapi ada juga. Langsung berarti. Harus dijelaskan itu presiden sibuk dan menyibukkan diri. Dan ini buat acara internal. Internal PDI. Nah, maksudnya gini loh, kalau sibuk dan menyibukkan diri masih tetap bisa dikirim undangan. Betul nggak? Iya. Sesibuk-sibuknya Anda tiada makna tanpa kehadiran Anda kan? Ini undangan ya. Itu saya tertulis kan. Itu sesibuk-sibuknya Anda atau menyibukkan diri. Tapi kalau yang buat internal, nah itu urusan Anda. Karena internal ini berarti menyangkut apakah masih anggota apa enggak gitu loh. Saya sudah agak berlebihan loh ngomongnya ini ya. Yang lain nahan diri. Saya sudah sampai pada batas ini masih anggota apa enggak? Kalau masih anggota sebagai internal diundang gitu ya. Jadi masih anggota atau enggak nih? Karena tadi Mas Jarod sudah menyebutkan ini untuk internal PDI begitu. Lalu juga sibuk menyibukkan diri tadi. Kalau sibuk menyibukkan diri kirim undangan aja. Anggota atau bukan, itu kan bukan hanya persoalan KTA visi, tapi masalah sikap. Nah, yang kami kritisi dari pemilu kemarin itu kan langkah-langkah politik yang dilakukan Pak Jokowi. Konteksnya itu. Tapi kan kader-kader ini kan bicara satu persatu secara personal bahwasanya sudah tidak menjadi bagian dari PDI. Iya, artinya begini. Mas Jarod menyampaikan itu kan itu kesantunan komunikasinya Mas Jarod. Artinya saat kita melihat HUT partai misalnya yang terjadi pada saat pemilu kemarin, Pak Jokowi itu berapa lama Mas di PDI Perjuangan? Lama sekali. Masa nggak tahu kalau di tanggal itu ada ulang tahun PDI Perjuangan? Beliau memilih untuk datang ke acara di luar negeri pada hari Filipina. Ke Filipina. Maka artinya yang disampaikan Mas Jarod sibuk dan menyibukkan diri. Itu kalau melihat dari itu maksudnya ke yang lalu-lalu juga. Yang Jadi menjadi pengalaman kali sudah ya? ada pengalaman kami. Lalu untuk apa kemudian saat kami tahu bahwa beliau sudah melakukan itu, kami tahu alasannya pada waktu itu sebagai presiden agendanya padat dan lain sebagainya. Kami sadar diri. Dan itu adalah satu bentuk kenapa Mas Jarod menyampaikan itu. Keren ya anak muda ya. Sisi yang lain. Gitu. Sadar diri katanya Bang. Situ Iki. yang Keren. situ yang di sisi yang lain. Kami memang berada pada posisi mengkritisi Pak Jokowi. Maka yang kami hadirkan di dalam undangan itu adalah mereka yang punya concern yang sama dengan kami, para tokoh pihak-pihak yang punya concern yang sama dengan kami, masih penting nggak pemilu ini? Atau kita pengennya kalau seperti yang kemarin lagi, ya sudah besok penunjukan langsung aja kira-kira. Nggak usah lagi pakai pemilu, pakai demokrasi, mekanisme demokrasi, pakai penunjukan dari penguasa aja. Kalau memang pemilu nggak penting, tapi kan kami berharap pemilu masih Pilkada ditunjuk oleh penguasa maksudnya. Ya kalau kira-kira kayak cara kemarin begitu saja. Kalau memang penguasa ingin seperti itu, tapi kami kan nggak bisa diam aja, Mas. Kami ingin mengambil sikap yang membela apa yang menjadi satu-satunya perayaan kedaulatan rakyat di pemilu. Maka caranya mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran, seperjuangan dengan apa yang kami upayakan. Dan yang kami rasakan, Pak Jokowi dan keluarga kan sudah tidak sebarisan lagi. Dari pernyataan Mas Andi Wijayanto misalnya, di satu podcast, dia menyampaikan bahwa PDI Perjuangan suaranya harus turun, lalu yang Mas Ganjar harus nggak boleh menang. Ini kan seperti membakar rumah sendiri kalau kata para kader. Nah, kalau itu yang terjadi, untuk apa lagi kita bertemu di satu forum Rakernas? Untuk apa lagi kita bertemu di sana? Saya rasa ini satu common sense lah, dan ini tidak perlu kita tidak perlu kemudian kita cuma bisa bilang menarik ya. Enggak, Gimana? Karena ini kan forum resmi Rakernas ini yang pastinya tunggu-tunggu di sana. Menarik kan? Menarik karena Mas Seno ya berusaha untuk lugas. Dan menurut saya ke depan politik kita harus lugas. Kelugasan itu yang harusnya. Gaya-gaya Indonesia untuk ke depan rasanya kurang pas ya. Karena melipirnya nggak jelas gitu ya. Melipir lalu budaya politik yang terbentuk gitu ya. Yang tercipta itu menjadi budaya politik yang tidak kompatibel dengan sistem demokrasi kita akhirnya gitu ya. Karena ewo pekewo dan sebagainya gitu ya. Bahwa being polite gitu ya, menjadi santun, menjadi sopan, bukan berarti tidak lugas kan gitu. Lah kelugasan dalam politik, meskipun politik itu seni kemungkinan atau mungkin basa-basi dan sebagainya, lugas diperlukan. Ketika menunjukkan standingnya itu ya. Jadi di mana berdirinya dan sebagainya. Saya melihat PDI Perjuangan ada perjuangannya ya, tidak hanya PDI ya. Itu memang punya kultur politik di internalnya itu yang memang beda gitu ya. Lalu ini kan partai yang menurut saya punya satu ideologi, satu basis massa yang cukup
signifikan, gitu ya, signifikan. Tidak dibangun hanya karena hasil reformasi, tapi jauh sebelum itu adalah melalui PNI, gitu ya. Nah itu sudah cikal bakal dan sebagainya. Maka memang kalau dalam kondisi yang seperti ini, kita butuh partai politik yang tetap gitu dalam koridor bagaimana mengacu tetap pada 4 konsensus dasar kita, mengedepankan Pancasila kita, konstitusi kita, gitu ya, NKRI dan kebinekaan kita, gitu. Tanpa harus bombastis, gitu ya. Tapi ada keberpihakan di saat kita katakan masyarakat itu mungkin tidak abai, gitu ya, kurang concern dengan itu. Maka kita perlukan partai-partai politik yang bisa menjembatani, gitu ya, masyarakat yang sedang mungkin luput atau alpa atau lupa kan gitu. Nah ini yang mungkin dalam posisi yang seperti ini saya melihat PDI Perjuangan sudah menunjukkan standingnya gitu ya, bahwa dia akan back to gitu ya, partai yang khasnya itu bahwa sangat menunjukkan keberpihakannya pada NKRI gitu ya. Pada kalau sudah demokrasi disepakati ya demokrasi, konstitusi kalau sudah disepakati ya kembali ke konstitusi. Lah kita butuh yang seperti itu, sebanyak-banyak partai. Lah ini yang mungkin sampai saya pada satu tadi itu juga dengan wawancara itu saya katakan bahwa bertemunya Mbak Puan dan Pak Jokowi dalam hal ini masing-masing merepresentasikan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, tidak lebih dari itu. Meskipun mungkin Mbak Puan berbahasa basi, Pak Jokowi juga berbahasa basi, tapi itu yang terjadi bahwa Mbak Puan sedang tidak merepresentasikan PDI Perjuangan, gitu ya dalam konteks itu. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu pertemuan rekonsiliasi, sama sekali tidak. Saya dalam standing yang seperti itu. Itu ya, Prof. Ya, saya kembali lagi ke Mas Seno menanggapi juga begitu. Artinya tadi PDI mencoba untuk bisa mengeluarkan standing point-nya begitu. Tadi Prof. Ini katakan juga, artinya juga apakah ini juga rasa-rasanya PDI patah hati dengan sosok Presiden Jokowi? Ya, saya juga bingung juga sebenarnya, Mas. Artinya kalau mau direkonsiliasi secara politik, apa yang direkonsiliasi? Bicara pemilu, ya memang itu mekanismenya. Harus berbeda. Perbedaan itulah yang menyebabkan ada pemilu. Dan itu yang kami sadari betul dengan setiap kontestasi, setiap kompetisi pemilu, pasti harus ada perbedaan. Karena itu yang dirayakan. Sehingga dengan Pak Prabowo misalnya, kami tidak merasa ada persoalan yang substansial. Secara personal kami biasa saja. Ya memang beliau menang. Fakta realitas politiknya beliau kemarin menang. Apakah itu kemudian bicara tentang konflik yang personal? Saya rasa tidak. Tetapi saat bicara tentang Pak Jokowi, ini kan satu hal yang sifatnya lebih substantif. Ini kan pengalaman panjang kami 23 tahun bersama Pak Jokowi, kami seperti tidak menyadari bahwa ada situasi di mana sisi gelap kekuasaan itu bisa mengkonsumsi habis karakter seseorang. Itu yang disampaikan Ibu berkali-kali. Dan kami menyaksikan itu dengan sangat gamblang kemarin. Dan saya rasa itu tercatat betul di tinta merah sejarah Indonesia. Apa yang terjadi dalam pemilu kemarin. Nah, ini rekonsiliasinya bagaimana kalau bicara rekonsiliasi? Apakah dengan cara putusan MK 90 itu dibatalkan? Apakah dengan cara misalnya Mas Gibran tidak jadi maju, tiba-tiba mundur? Ya kan itu yang jadi pangkal persoalan. Kami nggak ada masalah kok dengan hal-hal yang sifatnya politik kompetisi elektoral. Ini anak-anak muda nih ya. Iya, tapi masalah yang seperti itu bagaimana rekonsiliasi? Ini banyak nggak anak-anak muda seperti ini yang tampil di Rakernas besok? Jadi kelugasan itu yang diharapkan. Maksudnya begini, analisis lah ya. Ini tadi sudah tajam betul, Prof. Wiwi ya. Saya mau mengatakan kelugasan itu sekarang seperti sangat dibutuhkan dalam politik Indonesia. Kita memang punya gaya yang kesana kesini, nari. Kadang-kadang pemerhati itu juga terpaksa menyampaikannya muter-muter. Yang agak lurus-lurus terus kan Rocky Gerung gitu ya. Sekarang di bola itu masuk ada dong, Bang. Iya, agak menari-nari. Setuju. Itu sebetulnya simbol kepengejutan aja. Simbol kepengejutan. Nggak ada lagi. Apalagi kalau jadi undang-undang penyiaran yang gaya baru itu ya. Nah, yang saya ceritakan tadi investigasi saya sendiri misalnya gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah ini Adi Prime menurut saya nanti giliran dia itu salah satu yang tangguh untuk menyebutkan kelugasan yang Anda tampilkan pada masa kampanye kemarin itu ternyata bohong betul bagi pemilih gitu loh. Siapa kan yang berlugas-lugas di masa
nanti minta dia ulang lagi. Dia punya ayat, dia punya macam-macam apa itu, iya kan? Luar biasa. Istilah-istilah yang kenyal kalau menurut saya. Dan Talak kas tiga. dan kas anak muda, jadi di atas dia ada Adi Pray gitu, barulah kami gitu, yang menyatakan bahwa nggak bisa Anda begitu selesai pemilu gitu, habis selesai MK terus oleh KPU, lalu kemudian udah selesai, seperti nggak terjadi apa yang kemarin itu gitu. Itu berarti Anda punya kepribadian yang terbelah sebetulnya. Kepribadian yang terbelah. Memori Iya dong. pendek gitu. Iman politik yang goyah atau Enggak, maksudnya? kepribadiannya terbelah. Kemarin bang, sekarang udahlah kita asal masuk dalam kekuasaan. Sebetulnya tidak hanya terbelah, tapi itu ekspresi oportunisme, ya. Oportunistik yang luar biasa. Bukan pragmatis lagi, oportunistik. Dan kalau kita didominasi oleh sifat yang seperti itu, tunggulah kehancurannya. Prof. Ege melanjutkan. Iya, karena itu saya mau mengatakan lagi-lagi mungkin perlu dipelajari ya, lepas dari kekaguman kita pada tokoh-tokoh yang ada. Tadi berkali-kali Prof. Wiwi mengatakan Ibu Mega itu selalu berdiri di depan. Emangnya negara ini milik nenek moyangmu? Apakah konstitusi itu mau dibelok-belokkan gitu ya? Itu dia di depan. Cuma barangkali Bapak-bapak dan Ibu-ibu teman-teman kita di PDI Perjuangan yang sudah berjuang jauh ya, dengan partai apa sebelumnya sampai sekarang ini, anak-anak muda seperti ini tampil di depan. Harus ada berbanyak ya. Tolong kalau jadwal acara masih bisa diubah-ubah sedikit, di samping para senior, mereka ini loh. Sekarang pemilih untuk pilkada loh. Apakah ada contoh ini bisa disikapi dengan lain? Adi Praitno dan Prof. Wiwi, Turki berbeda. Baru pertama kali Turki itu pemilu presidennya 2 putaran gitu ya. Sesudah itu terjadi pilkada. Wow, kota-kota atau provinsi besarnya diambil. Luar biasa. Nah, apa yang Anda... Nah, ini menarik. Iya kan? Itu fakta di Turki misalnya. Apa yang bisa Anda hadirkan untuk menjawab kegelisahan yang tadi ada di kalangan guru besar, di kalangan rakyat yang melihat, loh janjinya begini, teriakannya ini, kok sekarang jadi enggak misalnya. Nah ini waktunya entah kenapa di Indonesia ini digabung. Dulu kami, enggak saya nggak tahu, bahwa ikut ke MK itu nomor 2,5, 5. Jadi di tengah ini. Ya, yang pilkadanya di tengah kan serentak. Kok digabung di 1 tahun gitu. Nah, idealnya memang ada midterm election. Jadi setelah pemilu ini 2,5 tahun orang untuk menilai. Sekaligus untuk mengoreksi seperti apa pemerintah nasional ini. Karena ini harusnya tugas berat nih untuk pilkada, untuk PDI, tentunya untuk pemenangan pilkada ini. Iya, jadi langkah-langkah strategis kalau menurut saya pilkada ini memberikan catatan tertentu ya. Catatan tertentunya apa? Tapi kita tahan dulu, Prof. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Fokus hari ini. Kami kembali terkait dengan pilkada yang cukup berat tugasnya untuk pemenangan dari PDI khususnya menjelang Rakernas yang akan berlangsung pada akhir pekan besok. Kami akan kembali saat lagi. PDIP berlabuh itu yang menjadi tema kita di Fokus terkini edisi malam hari, masih bersama dengan senior-senior saya, Mbak Wiwi, Prof. Ege, lalu juga Mas Seno di malam hari ini dan juga Mas Adi yang masih bergabung bersama kami via Zoom. Saya langsung tanyakan ke Mas Seno. Mas Seno, agar tidak terjadi kecolongan kembali dalam pilkada serentak esok, artinya ini tugas berat begitu untuk pemenangan dari pilkada serentak ini. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dibahas dalam Rakernas? Satu, secara analogi gini Mas. Kalau kita pacaran lama sama seseorang, anak muda analoginya pacaran, biar agak relate. Jadi kalau pacaran lama, tiba-tiba diselingkuhi, lalu setelah diselingkuhi ditanya, gimana caranya agar ke depan tidak diselingkuhi lagi? Jawabnya bingung juga kita, mau jawab apa, caranya gimana biar nggak dibohongin. Susah, padahal dari awal perselingkuhan itu terjadi karena ketidaksetiaan pada komitmen. Bukan masalah pada orangnya, udah ada komitmen begini, dilanggar. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana mencegah itu? Tentu banyak sekali pendekatan yang mungkin bisa dilakukan. Tapi secara prinsipil ya susah juga kita mau jawabnya bagaimana. Perlu kesadaran dari semua pihak untuk ikut menjaga itu. Karena ini bukan hanya persoalan PDI Perjuangan sendiri. Yang dilanggar komitmennya oleh pemilu kemarin itu bukan sekedar janji kesetiaan sebagai kader PDI. Tetapi persoalannya yang dilanggar adalah konstitusi, aturan, cara main, tradisi politik, norma, moral, etika itu yang dilanggar. Satu hal yang di luar asas kepartaian, tapi ini yang menyangkut semua orang di Republik ini.
Jadi yang diselingkuhi bukan hanya kami, gitu, tapi orang-orang yang percaya bahwa misalnya aktor-aktor elit-elit politik yang hari ini kemudian menikmati kemenangan itu bisa tetap setiap ada aturan main. Yang diselingkuhi adalah mereka ini. Nah, oleh karena itu Mas, kami berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki atau mereparasi demokrasi ini dengan apa yang kami bisa. Salah satunya adalah besok kami akan membentuk sebuah tim khusus yang namanya tim pemenangan pilkada. Tim pemenangan pilkada. Jadi pilkada. Mas Ganjar di dalamnya? Mas Ganjar akan kami tempatkan sebagai salah satu narasumber di Rakernas besok untuk bicara tentang keberhasilan membangun daerah dan best practices bagi gubernur. Itu yang akan beliau lakukan. Pada saat pilkada nanti penugasannya akan diberikan oleh partai, tapi khususnya pasti menjadi salah satu inspirator bagi calon kepala daerah. Tapi tim khusus ini Mas, tugasnya adalah untuk melatih, mengorkestrasi, menyiapkan pasukan tempur yang itu akan kemudian diorkestrasi oleh tidak masing-masing daerah berjalan sendiri, tapi ada koordinasi dan ada satu kesatuan unit yang itu bekerja untuk itu. Nah, di dalam tim itu kami akan merekrut anak-anak muda sebagai juru bicara. Jadi berkaca dari Pilpres kemarin, kami menyadari bahwa keterlibatan anak muda di dalam politik itu tidak boleh hanya sekedar joget, tidak boleh hanya sekedar dilibatkan untuk sebagai vote getter, tetapi harus diberikan peran sebagai ujung tombak dari komunikasi politik salah satunya, termasuk menjadi calon kepala daerah. Banyak dari kepala daerah hari ini yang bertugas di berbagai tempat, itu anak-anak muda dari PDI Perjuangan. Termasuk Mas Eno juga masuk bursa ya? Umur saya belum bisa, jadi kalau bursa tahun ini, ini suka gitu nih. Saya nggak punya paman di MK, Prof. Masih November. Nggak punya paman di MK saya, Prof. November sempet. Agustus. Juli, Agustus 3 bulan. Jadi pendaftaran apa pengubahan? Jadi menyongsong pendaftaran harus diubah dulu. Berkaca dari sebelumnya ya. Orang muda. Oke, baik. Itu ya. Mas, kita tanyakan tanggapan dari Mas Adi yang masih bergabung via Zoom. Mas Adi, artinya ini kan tugas berat ini dari PDI untuk pemenangan dalam pilkada begitu, dan agar tidak terjadi kecolongan tadi. Apa yang menjadi concern Anda untuk kemudian memberikan masukan terhadap PDI untuk bisa memfokuskan terhadap pilkada serentak yang akan berlangsung nantinya? Dua hal Mas Jaya. Pertama, ke depan itu kalau ada orang siapapun yang selalu mengaitkan Jokowi dan PDIP itu aneh. Karena bagi saya PDIP dan Jokowi itu sudah wassalam, the end, dan tak mungkin ada rekonsiliasi yang saya kira menjadi momen untuk mempersatukan keduanya. Ini adalah satu luka politik yang rasa-rasanya memang sangat sulit untuk dicarikan obatnya. Jadi kalau ada Rakernas PDIP dimulai besok, dan sampai beberapa hari ke depan Jokowi itu tidak diundang, ya memang sudah dianggap bukan kader. Jokowi itu sudah bukan dianggap menjadi bagian dari PDIP. Dan Jokowi pun sejak lama sudah menganggap PDIP itu bukan partainya. Makanya pilihan politiknya berbeda, merestui Gibran, berpasangan dengan Prabowo, menghadapi jagoan PDIP, Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bagi saya, kalau ada pertanyaan lagi yang mencoba untuk mengait-ngaitkan Jokowi dengan PDIP, saya akan ketawa aja. Itu pertanyaan yang menurut saya mubazir dan nggak relevan ya. Wassalam sudah, nggak ada cerita lagi untuk bisa bersatu. Nah yang kedua, kalau soal pilkada, saya kira memang anatomi kekuatan politiknya terletak pada daerah-daerah. Tak lagi misalnya terpusat pada kekuatan politik di pusat, atau kekuatan pada figur kunci yang kemudian popularitas dan elektabilitasnya itu bisa ditransfer 100% kepada kandidat yang diusung. Misalnya seperti Pilpres, kan harus diakui ketika Prabowo dianggap menang, itu kan tidak lepas dari bagaimana peran politik Pak Jokowi yang dinilai punya approval rating yang cukup kuat, sehingga Jokowi bisa memigrasi dan memindahkan semua para pendukungnya, yang dulu ke Ganjar, yang dulu ke PDIP, bisa mendukung Prabowo Subianto. Tapi dalam pilkada, saya kira kekuatannya itu bukan lagi pada Jokowi, bukan lagi pada Gibran, bukan lagi pada Prabowo gitu ya, tapi terletak pada sejauh mana figur-figur kunci yang nantinya akan diusung oleh PDIP dan partai-partai yang lain itu memiliki daya magnet kuat, sehingga mereka itu mendapatkan posisi yang cukup kuat. Misalnya di tempatnya Mas Eko ya, itu kan ada kader dari PDIP kalau tidak salah yang petahana dan cukup kuat. Tapi kan akan menghadapi penantang yang relatif agak serius. Misalnya kalau Ahmad Dhani serius diusung oleh Gerindra, ini kan menjadi satu kontestasi yang cukup menarik di pilkada Surabaya.
Di kampung saya misalnya ada bupatinya itu dari PDIP, Ahmad Fauzi ya. Siapapun yang melawan Fauzi per hari ini rasa-rasanya agak sulit. Karena memang bukan hanya soal approval rating, tapi popularitas dan elektabilitasnya itu sudah hampir ke sidratul muntaha. Nggak ada pesaing-pesaing yang relatifly bisa menyaingi. Misalnya ini kan hanya case to case. Yang ingin saya katakan adalah bahwa apakah PDIP akan memenangkan di kurang lebih 545 kabupaten, provinsi, dan kota dalam pilkada serentak di November nanti, tentu sangat tergantung bagaimana figur-figur yang nantinya akan diusung. Kalau figurnya itu sesuai dengan ekspektasi zaman, sesuai dengan selera pilihan politik, ya saya kira tidak akan ada pilihan politik lagi bahwa PDIP akan memenangkan pertarungan. Atau kalau calon-calon yang diusung oleh PDIP itu tidak acceptable, mendapatkan resistensi dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, ya sekuat apapun PDIP akan kalah. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum misalnya, kalau melihat statement-statementnya Pak Hasto, kemudian Mas Hinton, termasuk Mas Seno, itu kan netizen kan kemudian memprovokasi bahwa di Pilkada serentak 2024 ini, di November ini kan akan ada gerakan politik untuk menenggelamkan PDIP, ya. Kan begitu kan, banyak itu komentar-komentarnya. Tapi kan banyak pendukung yang lain, justru di 2024 ini akan menjadi moment of the truth, di mana PDIP itu akan rebound dan akan membuktikan kepada publik bahwa nantinya PDIP sangat mungkin akan memenangkan begitu banyak pilkada serentak secara nasional ini. Kan tinggal uji materi aja nanti, apakah calon-calon yang diusung oleh PDIP itu sesuai dengan harapan publik ataupun tidak. Karena pada saat yang bersamaan, partai-partai yang lain seperti Golkar, seperti Gerindra khususnya, saya kira sudah menyiapkan begitu banyak kader-kader yang cukup kompeten, kader-kader yang juga memiliki daya magnet politik elektoral tentu untuk memenangkan pertarungan di pilkada serentak nasional. Jadi bagi saya Mas Jaya, soal kecolongan nggak kecolongan adalah bagaimana yang paling penting tentu berdasarkan data sebenarnya soal siapa yang akan dimajukan nanti. Bukan lagi soal sejauh mana Pak Jokowi ataupun Gibran ataupun Prabowo akan melakukan intervensi dalam tanda kutip gitu ya terkait dengan pilkada serentak nasional. Saya kira itu tidak akan efektif dan tidak akan berguna. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya belakangan mulai mengemuka, termasuk soal apakah sangat mungkin misalnya kekuasaan politik hari ini, sebut saja misalnya penguasa yang sedang berkuasa, akan memainkan pola-pola yang sama terkait dengan Pilpres 2024, misalnya soal bansos. Saya kira sudah nggak relevan lagi, karena bansos itu sudah selesai dan tak akan dicairkan di bulan November hanya sekedar untuk memenangkan pilkada secara serentak nasional. Di samping memang keuangannya, anggarannya itu sudah terbatas, nggak ada lagi. Jadi politisasi bansos, anggaran-anggaran untuk pilkada, saya kira itu bukan menjadi instrumen penting untuk memenangkan pertarungan. Kuncinya adalah calon, tim sukses, struktur, jejaring, networking, termasuk relawan-relawan yang saya kira kalau pilihan politiknya pada level pemenangan itu solid, maka saya kira siapapun partainya akan mampu memenangkan pilkada secara serentak nasional. Di situ posisi saya, Mas. Baik Mas Adi. Saya minta langsung tanggapan dari Profi. Artinya tadi dikatakan oleh Mas Adi, faktor Jokowi, bansos, rasa-rasanya nggak ngaruh untuk pilkada ini. Tapi lebih ngaruh tadi, figur kunci, lalu juga relawan, gerak yang sangat luar biasa begitu. Setuju, Prof? Iya. Saya ini kan peneliti ya, jadi peneliti ya melakukan penelitian tidak hanya di Jakarta, tapi daerah-daerah khususnya mengenai pilkada, mengenai otonomi daerah gitu ya. Sangat jelas bahwa dalam politik itu kita harus memahami bahwa apa yang terjadi di pusat itu tidak serta-merta akan diikuti oleh daerah. Itu yang kita lihat, koalisi yang ada di nasional itu tidak akan paralel dengan di daerah. Oh, jadi lebih cair untuk koalisinya juga? Atau bukan hanya cair, itu bentuk kohabitasi. Artinya tidak selalu sama. Jadi PKS yang mungkin seolah-olah tidak bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan di daerah-daerah banyak sekali. Tapi kemungkinan untuk duplikasi itu? Maka menurut saya apa yang harus strategi apa yang harus dilakukan atau supaya tidak kecolongan, tidak ada masalah. Soalnya tidak sama. Bahwa lokal itu punya karakteristik kekhasannya sendiri dalam pilkada, bahkan dalam satu provinsi itu tiap kabupaten kota nggak sama. Apalagi antar provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Maka karakteristik kekhasan lokal, politik lokal tadi itu yang akan mengedepan
apa yang nanti muncul ya. Tentu ini beda dengan pemilu legislatif. Pilkada itu memang akan mempertaruhkan sosok calon. Jadi kalau dulu itu saya mengatakan bahwa sosok calon daerah satu itu sudah akan mengatakan dengan kata lain bahwa dia akan menjadi sosok pemenang. Maka calon wakil kepala daerah itu hanya menyempurnakan. Dan bahkan partai itu meskipun kecil, kalau sosoknya kuat, menang dia. Itu. Bahkan calon perseorangan pun gitu ya, ketika dia kuat, cuman di Indonesia tidak banyak ya, itu menang, bisa menang. Tanpa partai padahal. Melihat sosok ini tadi ya? Sosok. Jadi sosok tadi itu yang akan mempertaruhkan diri atau bisa merefleksikan ini sosok yang akan menang atau tidak. Maka mengapa terakhir ini, belakangan ini kita menyaksikan calon tunggal itu. Karena apa? Sosok tadi itu sudah menjanjikan menang gitu. Maka partai-partai berduyun-duyun. Ini saya khawatir yang di Jawa Timur, Pilgub itu. Kelihatan banget itu akan menjadi calon tunggal. Di beberapa daerah lain akan ada seperti itu. Tapi jangan sampai terjadi semacam di Makassar itu ya. Calon perseorangan kalah dengan kota kosong. Calon tunggal, calon kalah dengan calon dari kota kosong itu. Jadi kota kosong yang menang. Kota kosongnya yang menang. Gila nggak itu? Jadi menurut saya demokrasi kita semakin tidak rasional karena memang pemilu seolah-olah dimaknai lepas sama sekali dari sistem demokrasi. Ini yang tidak boleh. Jadi pemilu ini pilar penting seperti partai politik bagi demokrasi. Jadi ketika pemilu dilaksanakan, kaidahnya itu harus ikut gitu loh. Apa yang dikompetisi kontestasikan berarti sosok yang berkualitas tadi yang akan memimpin. Karena dengan sistem demokrasi itu kita harapkan pemerintahnya governability. Lah dengan begitu maka sosok yang harus muncul karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat pastinya mewakili itu. Lah ini yang sulitnya setengah mati untuk diwujudkan di Indonesia. Baik di Pilpres maupun di pilkada-pilkada. Meskipun kita agak lega tidak sampai 10% sih. 545 daerah itu yang mampu menunjukkan ternyata kepala daerah yang muncul adalah kepala daerah yang diharapkan. Seperti Bu Risma, waktu itu Banyuwangi gitu kan, atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kan gitu. Dan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Dan kita menyaksikan sosok-sosok itu yang betul-betul tumbuh dari bawah gitu ya. Yang bukan pura-pura, bukan karena media darling atau politik pencitraan, tapi real dia eksekutor gitu ya, inovator bahkan gitu ya. Itu kepala daerahnya dan sosok-sosok itu bisa melaju sampai ke nasional akhirnya gitu ya, tanpa dibalut oleh media darling dan hasil survei. Siapa yang dimaksud ya? Siapa yang dimaksud ya? Temannya Mas Hendra. Itu jadi mungkin orang sudah jengah ya dengan cara-cara melakukan kebohongan publik tadi itu, maka sekarang itu integritas itu bisa nomor satu gitu ya. Jadi sosok yang seperti itu. Bang Gege, kenapa Kak? Kemana PDIP berlabuh? Masih tercantum terus tuh. Saya pikir tadi saya sudah coba jawab. Berlabuhlah ke tempat Wong Cilik kembali ya, itu salah satu yang penting. Maksudnya merangkul. Iya, kembali ya ke tempat mereka kembali. Tapi bukan pencitraan merangkulnya, benar-benar merangkul ya. Pernah bekerja keras untuk itu ya, sekarang ya rangkul kembali karena kalau Perlinsos itu pernah berjaya berarti ada ikatan kita yang masih belum begitu kuat, ditambah tadi dengan integritas, kohabitasi dengan teman-teman di masing-masing daerah itu. Lalu kemana PDIP akan berlabuh? Naikkan nakoda-nakoda muda, masih ada kesempatan nih sebagai wajah pada Rakernas itu. Terutama karena jubir-jubir tadi akan dinaikkan dalam pilkada nanti. Karena saya mengatakan jangan-jangan pada bagian itu sudah agak terlambat juga karena bisa jadi kan kesibukan, kebiasaan di partai-partai tertentu gitu. Misalnya DKI Jakarta, Anda harus nyata loh nanti akan berhadapan dengan antara Sarah atau Budi Jiwandono misalnya. Ini kan anak-anak muda yang menarik maksud saya. Surabaya nanti tadi Ahmad Dhani mungkin ya, dan dia bukan cuma musisi kan, sudah pernah di penjara juga karena perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi ini mematangkan Anda
Apakah ada contoh? Tadi disebutkan contohnya. Di banyak daerah pernah. Saya baru waktu itu sempat kirim status kasih semangat teman-teman PDI Perjuangan ini. Walaupun saya sempat atau enggak nanti datang di rakernasnya. Turki bisa jadi salah satu contoh, betul kan? Itu Turki salah satu contoh loh. Memenangkan kota-kota penting, provinsi penting dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya. Apakah itu bisa dilakukan ketika misalnya tadi Bansos mungkin sudah atau Perlinsos sudah nggak bisa jadi satu-satunya modal lagi gitu ya, karena sudah pernah kebaca. Kuncinya figur saja atau apa, Bang? Oh enggak, figur dan kemampuan mencari, karena sekarang ada dua jalur kalau menurut saya. Nanti Prof Wiwi terutama Adi Pray tolong sama-sama kita analisis. Jalur yang pertama ingin membuat sebuah semacam koalisi dari pusat sampai ke daerah. Ada partai lain yang mengatakan kalau ini kita ikut dah, misalnya sama Gerindra gitu. Ikut aja gitu. Jadi di mana-mana akan kurang lebih menjadi seperti itu gitu. Duplikasi sampai dengan tetapi kabupaten kota provinsi. Pada faktanya Prof Wiwi tadi mengedepankan daerah ini punya keunikan tersendiri. Di mana orang bisa berinteraksi sedemikian rupa tergantung pada kepribadian, kemudian bagaimana Anda selama ini, sekali lagi Bung Cili mungkin penentunya di beberapa tempat, kaum milenial mungkin penentunya di level-level kabupaten kota tertentu gitu. Tapi kaum milenial yang tidak loncat-loncat. Nah, saya mau mengatakan jangan-jangan itu jawabannya sementara ini. Kita sedang mengalami peralihan di pemilu presiden kita kemarin. Itu ada dua jawaban dari kaum milenial yang sedang ingin aktif berpolitik. Lalu ada gaya baru kan yang disajikan di seluruh dunia melalui media sosial. Loncat, gembira, tetapi sekarang perlu diisi. Saya menarik loh, Anda boleh percaya boleh tidak, saya beberapa kali bersama-sama dengan Seno tapi Seno sekarang sudah muncul sebagai seseorang yang bisa salah menyela dengan kita dan kita bisa bilang ini benar nih kalimatnya gitu. Sebelum pemilu kemarin kan belum terlihat gitu loh. Cepat anak muda itu kalau bisa. Kita mula-mula kelihatan seperti penggembira gitu ya, tapi lama-lama ya kalau dapat kesempatan mereka cepat. Environment itu cepat. Nah, kalau ini nanti ditunjukkan pada Rakernas PDIP saling bekejar-kejaran dengan yang lain. Lalu yang kedua, iya ini simbol-simbol pasti terus akan jalan. Anda nanti akan mengartikan, wah terlihat wajahnya kurang lengkap ya. Maksudnya kurang lengkap apa? Karena Pak Jokowi nggak hadir gitu. Loh, Adi Pray itu kan tadi sudah bilang, nggak usah dianalisis lagi, itu adalah fakta yang harus dihadapi. Jangan-jangan putaran politik kita memang begitu. Sedang pernah jadi penguasa, sekarang jadi di luar, lalu nanti bergulir lagi misalnya gitu. Bang Ege, terkait dengan api Merapen, apakah ini juga simbol yang dibawa langsung ke Jakarta? Ini apakah simbol dulu pernah membawa seseorang ke Jakarta hingga pada akhirnya besar PDI, dibesarkan oleh PDI, atau seperti apa? Ini simbol ini kan tergantung dari yang buat, tapi kemudian yang bacanya melihatnya seperti apa gitu. Anda bacanya? Saya sih seperti Anda, agak senyum-senyum saya bacanya. Maksud saya, ini sedang apa? Sedang ingin menyatakan kami pernah melakukan itu dan kami akan melakukan lagi. Walaupun mungkin belum berhasil nih di Pilpres, tapi sedang dalam perjuangan semangat yang tak kunjung padam menegakkan menegakkan kebenaran-kebenaran yang diyakini. Bisa gitu ya. Kalau saya agak lebih sederhana. Oke, apinya dibawa. Tampilkan sebagian anak-anak muda di acara itu, tapi anak-anak muda yang berisi. Saya ingin melihat ini PDI Perjuangan yang agak lain nih setelah kalah dalam Pilpres gitu ya, diakui kan, dan itu ada awkward juga, ada situasi yang masih canggung kan, betul kan, karena awkward masih canggung karena nggak biasa lah seorang kader meninggalkan lalu kalah begitu ya. Tapi harus dihadapi pertama kali. Di Amerika juga belum pernah itu. Api Merapen. Ya, kami kemarin memang dikalahkan gitu oleh kekuatan sisi-sisi gelap kekuasaan, dan itu kami akui. Maka perlu obor untuk menerangi lagi. Oh, itu maksudnya obor. Melawan sisi-sisi gelap. Itu kami perlu itu. Tapi memang betul yang disampaikan Prof Iki tadi, salah satu dari semangat yang kenapa kami menggunakan api abadi Merapen, dan itu dibawa lari, Mas. Artinya bukan pakai kendaraan motor, tapi berlari oleh para pelari yang masih muda. Artinya kita memang dalam keterangan resmi kita sampaikan bahwa ini mengangkat semangat mensana in corpore sano, yang itu apinya diserahkan kepada Mas Hendra Priyadi sebagai perwakilan saya partai anak-anak muda di Taruna Merah Putih, untuk kemudian jadi semangat gelora bahwa perjuangan yang kritis itu memang identik dengan semangat anak-anak muda, dan itulah yang kami ingin bawa di dalam Rakernas besok.
kalau tidak ada hambatan terkait dengan semua dinamika yang ada, memang akan ada sesi di mana ada anak-anak muda partai yang akan bicara di dalam sesi Rakernas di komisi dan subkomisi itu. Artinya apa? Ada kesadaran dari kami semua bahwa di tengah tantangan zaman saat ini butuh semakin banyak keterlibatan anak muda di ruang-ruang politik. Dan itu harus kemudian disadari meskipun tanpa kehilangan basis prinsip ideologisnya. Oleh karena itu saya rasa kalau di Rakernas besok yang ditanyakan pasti adalah di dalam atau di luar. Ya, bagi saya di dalam atau di luar itu bagi saya persoalan konsekuensi kesekian. Karena itu sama-sama mulia. Di demokrasi manapun posisinya sama-sama terhormat. Yang jadi masalah bukan masalah di dalam atau di luar pemerintahan, tapi di dalam kaidah konstitusi atau di luar kaidah konstitusi. Karena jangan-jangan yang berbahaya adalah jika di dalam pemerintahan tapi malah menunjukkan gelagat di luar kaidah konstitusi, ini lebih berbahaya. Saya rasa itu. Saya akan minta tanggapan dari Mas Adi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Wiwi, lalu juga Prof. Ege dan juga Mas Seno. Silakan Mas Adi. Ya, saya kira memang tentu kita berharap di 2024 ini PDIP berada di jalan yang benar sebagai oposisi. Karena yang kalah itu secara hitoh politik harus berada di luar kekuasaan. Jangan seperti yang lain, ada rayuan untuk jadi menteri, masuk kabinet, iman politiknya meleleh dan melupakan basis konstituennya yang sampai saat ini masih menuduh pemilu itu hasil kecurangan. Jadi Mas Seno, sampaikan salam kita ke elit-elit dan kader PDIP, semoga PDIP itu ihtinas sirotol mustaqim sebagai oposisi dan tentu saja mereplika sebagai bagian dari kepentingan politik wong cilik. Kemarin ada stand up komedi yang bilang bahwa PDIP belakangan ini memang statement-statementnya cukup merakyat, statement-statementnya kembali kepada wong cilik, karena posisinya sedang kalah katanya. Tapi kalau tidak kalah, tidak kembali ke orang cilik. Ini kan sebenarnya bentuk satir, karena memang selama ini hampir 10 tahun ketika PDIP jadi partai penguasa mendukung Jokowi, sebenarnya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang tidak populis, bahkan bertentangan dengan kehendak hati nurani bangsa Indonesia, tapi kebijakan itu diputuskan. Ini adalah momen di mana sebenarnya PDIP bisa membersihkan nama baiknya yang dulu disimbolisasi sebagai perjuangan kaum marhen, kelompok-kelompok terpinggirkan, itu bisa diwujudkan untuk 5 tahun yang akan datang. Terkait dengan pilkada, saya kira memang ini adalah batu uji apakah PDIP yang dinilai punya jejaring, networking, dan kaki-kaki politik di daerah itu bisa diwujudkan sebagai partai politik yang akan memenangkan pertarungan kuncian nanti. Karena saya kira partai-partai politik lain itu tentu saja sedang menyiapkan kader yang sama. Saya hanya ingin sekedar mencontohkan beberapa wilayah yang menurut saya juga menjadi kunci di Jakarta. Misalnya harus diakui kader-kader PDIP kan kalah mentereng misalnya jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil atau jika dibandingkan dengan Anies, dan mungkin akan menghadapi calon yang diusung oleh Gerindra yang merupakan partai pemenang Pilpres ya. Ini bagian variabel penting sebenarnya untuk melihat pertarungan di Jakarta. Di Banten memang kita bisa lihat ada nama Rano Karno, tapi kan pesaing utamanya di situ ada Bu Airin Rahmidiani, bagian dari salah satu kekuatan politik dinasti yang saya kira juga tidak tergantikan. Belum lagi misalnya ada nama Wahidin Halim yang sangat mungkin akan diusung oleh Nasdem. Ini kan case to case sebenarnya. Betapa nama-nama penting yang akan diusulkan dalam setiap kompetisi pilkada itu sebenarnya menjadi kunci awal apakah PDIP itu bisa mengalahkan partai-partai yang lain, termasuk di Jawa Tengah. Setelah Ganjar tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya sebagai calon gubernur, tentu nama yang disorongkan oleh PDIP seperti Hendi atau mungkin nama-nama lain, nanti kan harus berkompetisi dengan nama-nama yang lainnya. Bahkan kita dengar misalnya ada Kapolda Jawa Tengah, kalau tidak salah Pak Lutfi, itu juga sangat mungkin dilirik oleh partai dan diusung dan akan menjadi penantang yang cukup serius. Ini akan menjadi batu uji apakah PDIP yang dinilai kuat dan basis-basisnya selama ini, salah satunya di Jawa Tengah ataupun di Bali dan di tempat yang lain, itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Tentu kerja politik, networking akan menjadi kunci, bukan yang lain. Oke, ini yang menjadi pesan yang nanti mungkin akan disampaikan Mas Seno kepada rekan-rekan PDI. Kita tunggu kejutan apa saja nantinya, begitu. Di akhir ini saya akan mengutip sebuah kutipan yang berasal dari Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris 1940 sampai dengan 1945 dalam Perang Dunia Kedua juga.
mereka dalam artian sosok ini menjabat begitu. Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh sekali, tapi dalam politik Anda bisa mati berkali-kali. Dan demikianlah Fokus Terkini edisi kali ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Egil, terima kasih Mas Eno. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak acara kita selama 1,5 jam ini. Akhir kata, selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam.